Di kasus pekan 2, serangan ransomware pada BSI. Pada Mei 2023, BSI menjadi korban serangan ransomware. Kelompok peretas Lockbit 3.0 diduga sebagai pelakunya. Nah, serangan ini mengakibatkan gangguan layanan perbankan, kemudian data sensitif nasabah dan karyawannya juga bocor. Latar belakang dari kasus ini yaitu serangan ransomware menargetkan sistem BSI, kemudian menginskripsi data penting dan meminta tebusan. Dampaknya, layanan perbankan terganggu, data sensitif bocor, dan reputasi BSI pun terancam. Ancaman, kerentanan, dan serangan. Nah, peristiwa yang dialami BSI ini merupakan serangan cyber, di mana kelompok peretas berhasil menembus sistem keamanan bank dan mengenkripsi data penting. Serangan ransomware ini termasuk dalam kategori ancaman keamanan cyber yang serius. Dalam konteks ini, ancaman merujuk pada potensi bahaya yang sangat mengganggu integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data atau sistem informasi. Sedangkan kerentanan adalah kelemahan atau celah dalam sistem yang dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian, serangan adalah tindakan eksploitasi terhadap kerentanan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Identifikasi dalam kasus BSI. Ancaman. Serangan ransomware oleh kelompok peretas seperti Lockbit 3.0 yang menargetkan institusi keuangan. Kerentanan. Kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem keamanan BSI yang memungkinkan peretas mengakses dan mengenkripsi data. Kemudian serangan, yaitu eksekusi ransomware yang mengenkripsi data BSI dan meminta tebusan untuk pemulihan data tersebut. Kemudian apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Di sini ada 3 faktor utama, yaitu yang pertama phishing. Nah, karyawan mungkin saja menerima email phishing yang berisi lamaran, lampiran, atau tautan berbahaya yang jika dibuka dapat mengunduh ransomware ke dalam sistem. Selanjutnya, keamanan sistem yang tidak memadai. Sistem yang tidak diperbarui atau memiliki celah keamanan dapat dieksploitasi oleh peretas untuk menyusupkan ransomware. Selanjutnya, kurangnya pelatihan keamanan cyber. Karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan keamanan cyber mungkin tidak menyadari tanda-tanda serangan phishing atau praktik keamanan yang buruk. Faktor lainnya adalah penggunaan perangkat lunak bajakan atau tidak resmi atau ilegal. Nah, seringkali perangkat lunak yang tidak resmi ini mungkin mengandung malware yang dapat membuka pintu bagi ransomware. Dikatakan ilegal atau bajakan karena didapatkan dari sumber di luar sumber aslinya, sehingga mungkin saja uploader atau penyedia perangkat lunak bajakan ini menyusupkan kode atau ransomware ke dalam perangkat lunak yang digunakan oleh karyawan tersebut. Kemudian bagaimana dengan dampaknya? Apa saja yang dapat menjadi dampak atas terjadinya peristiwa tersebut? Nah, dampak dari serangan ransomware pada BSI meliputi gangguan operasional. Layanan perbankan terganggu termasuk ATM dan mobile banking, sehingga nasabah sama sekali tidak dapat melakukan transaksi. Selanjutnya adalah kebocoran data. Data yang bersifat sensitif, termasuk data nasabah dan karyawan, dicuri dan berpotensi disebarluaskan di internet gelap. Tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya kerugian finansial, biaya pemulihan sistem, potensi pembayaran tebusan, dan kompensasi kepada nasabah
dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Selain 3 poin tadi, tentu saja Bank BSI juga mengalami kerusakan reputasi. Kehilangan kepercayaan nasabah dan mitra bisnis dapat berdampak jangka panjang pada reputasi bank. Apa saja upaya dari pihak-pihak terkait sebagai penanggulangan dampak atas terjadinya peristiwa tersebut? Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dampak serangan. BSI juga bekerja sama dengan BSSN dan konsultan IT, tujuannya untuk memulihkan layanan dan meningkatkan keamanan. Kemudian ada peningkatan keamanan. Ini perlu dilakukan dengan cara melakukan evaluasi dan perbaikan sistem keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Kemudian penting sekali untuk meningkatkan komunikasi dengan nasabah, yaitu berupa pemberian informasi transparan kepada nasabah mengenai situasi dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data mereka. Dengan ini, para nasabah akan merasakan tenang meskipun dalam keadaan gawat, sebab BSI sendiri sudah mengambil langkah yang menurut mereka eh, merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari BSI. Kemudian investigasi dan penegakan hukum. BSI juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku serangan. Hal ini juga akan bermanfaat bagi keamanan cyber di Indonesia untuk mencegah pelaku tersebut melakukan tindakan serangan cyber yang lainnya di masa yang akan datang. Kemudian, upaya apa saja yang harus ditempuh untuk mencegah peristiwa serupa terjadi kembali pada siapapun? Nah, untuk mencegah serangan ransomware di masa depan, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama adalah pembaruan dan patch system. Secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan. Bisa saja perangkat lunak yang sudah lama tidak memiliki perlindungan keamanan cyber yang cukup baik. Begitu juga dengan sistem operasi yang dimilikinya. Sehingga alangkah baiknya jika selalu memperbarui perangkat lunak serta sistem operasi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, pelatihan keamanan cyber. Perlu adanya pemberian pelatihan rutin kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber dan cara mengenali ancaman seperti phishing. Yang ketiga adalah backup data berkala. Melakukan backup data secara rutin dan menyimpannya di lokasi terpisah untuk memastikan data dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan. Selain itu, backup data juga sangat berguna dalam menjaga integritas data. Misalkan suatu bank mendapatkan serangan cyber yang mempengaruhi integritas dari datanya, ketika bank ini sudah memiliki backup data, maka keamanan data ini eh, masih, maka integritas data ini masih bisa dibilang baik. Langkah pencegahan tambahan yaitu implementasi keamanan berlapis, misalkan menggunakan firewall, antivirus, dan solusi keamanan lainnya untuk memberikan perlindungan berlapis terhadap ancaman cyber. Selanjutnya, penilaian risiko dan audit keamanan. Melakukan penilaian risiko dan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Dan yang terakhir adalah penggunaan autentikasi multifaktor atau MFA. Menerapkan MFA untuk akses ke sistem sangatlah penting guna menambah lapisan keamanan.